Selamat berjumpa kembali. Pada video ini kita akan coba mulai membuat project atau program yang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Ya, kita mulai dari menjalankan Microsoft Visual Basic-nya. Ini komputer saya sudah ada shortcut-nya. Saya tinggal klik kanan, open, jawab aja yes. New, standar, lalu open. Nah, kemudian ini adalah form yang nantinya akan kita gunakan untuk tempat meletakkan tools atau objek-objek agar sesuai seperti user interface yang sudah kita rencanakan. Ini user interface-nya yang sudah kita rencanakan bersama dengan tools dan objek yang memang sudah kita rencanakan. Nah, kalau kita lihat, ini ada label sebanyak 5. A sampai E itu label. Kita masukkan label sebanyak 5. Label itu yang ini. Double klik atau klik lalu dibentuk di sini juga bisa ya. Ini double klik aja. Tuh. Lalu ini kita pindahkan. Ukurannya kalau mau diubah boleh ya, sesuai dengan yang kita inginkan, baik tinggi maupun lebarnya. Dalam hal ini untuk menghemat waktu saya nggak merubah tinggi lebarnya, tapi hanya lebarnya saja saya ubah sedikit biar sesuai dengan caption yang nantinya akan kita ketik. Double klik lagi. Double klik lagi. Terus sampai 5. Satu lagi. Ini untuk yang mencari kita letakkan agak jauh sedikit. Kayaknya kurang tinggi, kita tinggiin. Kemudian text box sebanyak 5. Ini text box-nya ya. Tadi untuk memasukkan label selain double klik boleh juga klik sekali lalu kita drag and drop. Tuh bisa juga seperti ini. Oke, demikian juga untuk yang text box. Ini saya double klik. Kurang lebar. Ya, oke. Double klik lagi. Double klik lagi. Terus sebanyak 5 ya. Nah, kemudian komponen Ado DC dan data grid. Dalam keadaan default, komponen tersebut tidak tersedia. Jadi kita harus masukkan komponen ke toolbox di toolbar toolbox ini. Cara memasukkannya bisa klik kanan lalu pilih komponen atau kalau tidak menekan CTRL T, tetangga T. Kemudian di bagian control ya. Ini dia di kelompok Microsoft ya. Ini kita gulung. Nah, ini udah kelihatan Microsoft ya, Microsoft Ado dan satu lagi adalah Microsoft Data Grid. Ya, ini ya, ada SP6 atau tidak ada SP6 tidak jadi masalah. Ya. Lalu oke. Nah, ini sudah tambah masuk langsung ke toolbar toolbox ini ya. Ini
untuk Ado DC-nya. Kita klik, tarik di sini, tarik ya, ya diatur aja sedemikian rupa agar terlihatnya bagus. Kemudian ini data grid-nya kita klik ya, kemudian sama kayak Ado DC. Sudah itu untuk list box, ya ini list box-nya, kita klik. Kemudian comment button. Nah, ini sudah sesuai posisinya seperti yang kita rencanakan. Tahap berikutnya adalah kita memasukkan properties untuk caption text-nya, kemudian name caption text-nya dulu. Klik di sini. Ini caption. Ya, jadi label 1 kita pilih karena kita mau rubah caption, ini captionnya. Nih, klik ke sini, ini yang ada ini kita hapus. Lalu name. Yang kedua, ini label 2 kita klik. Boleh klik di sini hapus. Kemudian kita ketik yang kedua itu nama, ya. Klik di sini lalu hapus label 2-nya, kemudian kita ketik nama. Tapi boleh juga langsung. Biasanya yang pertama kita klik, kita harus klik di sini, kemudian hapus, lalu label 1-nya tadi harus kita ganti dengan name. Tapi yang berikutnya cukup klik saja, langsung ngetik bisa. Jadi setelah saya klik, saya tidak klik ke sini ngapus, tapi saya langsung nama. Yang ketiga juga sama, tanggal, spasi lahir. Kalau untuk caption atau teks boleh pakai spasi, tapi untuk name tidak boleh. Tahun masuk. Teks yang akan dicari. Kemudian ini dikosongkan, dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus, kosongkan. Untuk tahun masuk, ya ini juga kita kosongkan. Kemudian ini selesai. Oh, ini belum dikosongkan, kita kosongkan. Kemudian Ado DC-nya, caption-nya adalah data mahasiswa. Sorry, ini nggak di caption, malah di connection string. Ini saya hapus. Ini di caption. Data mahasiswa. Kemudian untuk data grid-nya juga sama, di bagian caption. Data mahasiswa. Untuk form-nya juga data mahasiswa. Nah, kemudian setelah ini berikutnya adalah name. Ini text box ini name-nya sesuai dengan yang di sini, nih, ya. Ini name-nya. Kita lihat ya, ini name-nya yang akan kita berikan. Jadi ini name. Ini teks satunya kita hapus. Jenisnya text box, jadi namanya dimulai dengan txt. Name. Text box yang digunakan untuk mengolah data name nanti. Yang berikutnya txt nama. Jadi yang berikutnya tidak perlu klik ke sana, tapi begitu diklik yang kedua langsung ketik namanya. Txt nama. txt tanggal lahir. Awas, tidak boleh pakai spasi, tapi dia pakai underscore sesuai dengan yang kita rencanakan. Txt tanggal lahir. Ini txt
tahun masuk. Ini LST pilih atau pilihan. Kita lihat. LST pilih. Ini CMD selesai. Ini TXT cari. Ini aduh DC-nya AD data. Ini data grid DG data. Kemudian terakhir form. Form itu FRM data mahasiswa. Ingat, tidak boleh pakai spasi. Nah, setelah properties name dan properties text captionnya dilakukan, tahap berikutnya adalah coding. Ya, masukkan coding. Ya, coding bisa nanti dilihat di video berikutnya. Ya, demikian tadi cara menjalankan Microsoft Visual Basic, kemudian merancang user interface-nya. Dan tentunya dengan properties caption text dan name-nya. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya.